39. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat robot 3D di 3ds Max dengan dianimasikan untuk menyelesaikan tugas UAS komputer grafik. Pertama, di sini kita membuat roknya dari kon. Kita menyesuaikan bentuknya agar menyesuaikan bentuk roknya terlihat seperti bentuk rok. Kemudian kita akan membuat badannya menggunakan silinder. Kita menyesuaikan dengan lingkaran yang ada di roknya dengan ukuran menyesuaikan juga dengan tingginya. Kemudian kita akan membuat bahunya menggunakan box. Kita membuatnya di titik kecil dahulu, kemudian setelah sudah pas, kita atur tingginya agar tidak terlalu tinggi. Geser ke samping badan, ke samping kanan kiri badan agar terlihat seperti bahu. Kemudian saya akan membuat bagian leher menggunakan silinder. Sesudah itu kita membuat kepala menggunakan shaper. Atur posisi kepala sesuai dengan ukurannya, kemudian kita pindahkan ke atas dekat bagian leher. Kita atur posisinya agar pas, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tidak terlalu dekat dengan bahu. Kemudian kita akan membuat topi menggunakan silinder dengan diameter yang cukup besar, melebihi lingkar kepala. Kita atur posisi posisi topinya ke atas kepala.
Kemudian kita akan membuat setengah topinya menggunakan shaper yang kemudian kita ubah segmennya menjadi 0,5 agar terlihat seperti setengah bola. Kemudian kita atur setengah bolanya itu ke atas yang ada kepala yang belum tertutupi. Kita tutupi dengan setengah bola tersebut. Di sini saya mengatur bagian bahu agar terlihat lebih bagus dan menduplikasikannya. Kemudian saya akan membuat lengan menggunakan silinder disesuaikan dengan ukuran panjang. Saya atur tingginya, kemudian saya ubah height segmennya menjadi 2. Setelah itu saya menambahkan edit poly pada modify agar lengannya tersebut terlihat membentuk seperti lengan, jadi terdapat sedikit lekukan di bagian atasnya agar tidak terlihat seperti silinder bulat. Saya gunakan collapse agar membentuk ujungnya cukup lancip, agak lancip. Kemudian saya atur agar terlihat tidak terlalu aneh bentuknya untuk bagian lengannya. Di sini saya menghapus bahunya karena saya akan memfokuskan satu lengan terlebih dahulu. Kita atur untuk lengan atasnya dipasangkan dekat dengan bahu.
Kemudian setelah kita sudah merasa, kita copy paste, kita atur agar terlihat seperti memiliki siku pada bagian lengan bawahnya. Kemudian saya membuat telapak tangannya menggunakan torus. Di sini torus itu berbentuk seperti donat. Kemudian pada modify, saya mengubah radius yang keduanya menjadi agar bolongannya terlihat rapat. Kemudian saya mengubah segmennya menjadi 12 agar tidak terlihat terlalu bulat. Kemudian saya mengatur kanan kiri tinggi atau bisa dibilang agar terlihat gepeng, terlihat seperti tangan yang pipih. Setelah saya pipihkan, saya merotasikannya agar terlihat miring untuk telapak tangannya, sekiranya 90 derajat. Setelah itu saya paskan kepada lengan bawahnya, diatur agar tidak terlihat terlalu menempel pada roknya. Saya mengcopy bagian lengannya untuk menjadi bagian kakinya, kaki bawah dan kaki atas. Sebelum itu, saya akan menyesuaikan jarak antara kanan dan kirinya nanti ketika saya mirroring pada bagian kaki atasnya terlebih dahulu tentunya. Setelah itu copy lagi untuk menjadi paha bagian bawahnya dan diatur kembali agar terlihat memiliki lekukan seperti dengkulnya atau engselnya. Saya kembali membuat torus sebagai telapak kakinya.
mengatur radiusnya agar bolongannya terlihat lebih rapat, kemudian segmennya 12, dan memipihkannya seperti yang saya tadi lakukan pada telapak tangan. Setelah itu diatur pada bagian topinya. Saya akan menggrup agar topinya menyatu, tidak terpisah. Kemudian saya beri nama topi. Kepalanya saya kembalikan, menyesuaikan. Kemudian saya akan melakukan link dari pala menuju leher, kemudian dari leher menuju badan bagian atas, setelah itu dari badan menuju bagian rok atau badan bawah, kemudian pada bagian tangannya menuju tangan bagian bawah, setelah itu tangan bagian bawah menuju tangan bagian atas, tangan bagian atas menuju bahu, kemudian bahu menuju badan bagian atas. Lanjut kita melakukan link pada bagian kaki, yang dimulai dari jari kaki menuju kaki bagian bawah, kemudian kaki bagian bawah menuju kaki bagian atas, dan kaki bagian atas menuju rok atau badan bawah. Kemudian saya akan mengubah pivot pada bagian hierarki, kemudian ke pivot kita aktifkan efek pivot.
kita aktifkan affect pivot only. Kemudian kita centerkan to object setiap bagian-bagiannya kecuali bagian kepala, leher, dan badan. Jadi kita affect pivot only-nya tuh dibuat di bagian engselnya agar kita bisa menggerakkannya. Kemudian saya akan melakukan animation atau pembuatan ika. Link ikanya kita klik lengan bagian atas, kemudian ke animasi kita klik ika solvers-nya, kemudian ke high solvers. Setelah itu kita hubungkan pada jarinya atau telapak tangannya. Setelah itu pada bagian kaki kita mulai dari kaki bagian atas. Seperti tadi kita animasikan ika solvers, kemudian high solvers. Hubungkan kepada telapak kaki. Setelah itu kita ke hierarki, ke ika, kemudian kita atur limit rotationnya. Pada sliding join kita nonaktifkan semua axisnya, dan pada rotational join kita aktifkan limited pada aksis X dan aksis Y. Dan kemudian kita mengatur from dan to-nya sesuai dengan modul, yaitu from axis untuk lengan atas itu min 180 dan to-nya itu 68. Kemudian pada aksis Y-nya itu from-nya itu 0 dan to-nya itu adalah 149. Sudah semuanya. Kemudian kita berganti Pak untuk lengan bawahnya. Sama seperti tadi, kita aktifkan limitednya pada aksis rotational join X axis. From-nya itu min 145 dan to-nya itu di 63. Kemudian pada Y aksisnya itu from-nya itu adalah 0, to-nya itu adalah 0 juga. Kemudian kita lanjut kepada paha bagian atas atau kaki bagian atas. Sama seperti tadi, limitednya kita aktifkan untuk aksis Y dan X-nya di rotational join. Kemudian, oh ya, jangan lupa menonaktifkan Z aksisnya pada rotational join. Kemudian kita ubah X aksisnya min 117, kemudian to-nya itu 163. Kemudian pada Y aksisnya itu kita ubah from-nya itu 0 dan to-nya juga 0. Pada kaki bagian bawah kita lakukan sama seperti tadi, dan kita hanya mengubah pada bagian from dan to-nya aja. Untuk X aksis to-nya kita ubah menjadi 111 dan from-nya tetap 0. Kemudian untuk Y aksis itu adalah 00. Setelah kita melakukan itu, mengatur ika limited rotation-nya, kita melakukan mirror pada bagian lengan dan pada bagian kaki. Kita melakukan copy paste dulu untuk lengannya, kemudian kita mirroring dan kita geserkan ke sisi sebelah kiri. Kita atur agar simetris untuk kanan kirinya.
Pada bagian kaki juga kita blok dan kita copy paste dulu dan kita lakukan mirroring. Kita atur sesuai dengan jaraknya, kesimetrisannya. Setelah itu kita melakukan animasi dengan cara mengklik auto key hingga bilanya menjadi warna merah. Kemudian di sini saya mengatur pada menit 0 ada terdapat pergerakan pada tangannya sedikit. Kemudian saya akan memberikan di menit 25 pergerakan pada badannya. Kemudian menit 50 pada bagian tangan kanannya, menit 75 pada bagian kakinya. Kemudian pada bagian 100 saya menggerakkan bagian badannya dan tangannya keseluruhan hingga dia beranimasi seperti joget naik turun, robot joget naik turun beserta tangannya yang melambai-lambai.